Halo pemirsa Jawa Post TV, berjumpa kembali bersama saya Sulis SA di Jateng Talk. Untuk edisi kali ini kita kedatangan tamu istimewa, sekaligus ini perkenalan kita bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Satake Bayu. Pak Kabid Humas, apa kabar? Ya, kabar baik. Kabar baik. Jadi baru berapa minggu ini Pak Kabid Humas bertugas di Polda Jawa Tengah ya kurang lebih 1 bulan, jadi baru 1 bulan. Kalau boleh tahu sebelumnya di mana nih Pak Kabid? Sebelum di Polda Jawa Tengah, di Polda Bali. Polda Bali. Kabid Humas. Oh, sebelumnya di Kabid Humas juga. Geser sedikit lah ya, nyebrang Selat Bali ini Pak Kabid Humas ya. Baru 1 bulan. Ini Pak, berarti tugas-tugas kehumasan bukan hal yang baru ya bagi Pak Bayu ya. Kalau boleh tahu ini peran humas khususnya ini Pak Satake Bayu, karena Humas sendiri sekarang bagi jajaran kepolisian, Polri, menjadi garda terdepan untuk memberikan image yang bagus di lingkungan kepolisian. Ya, betul sekali. Ya, bisa dijelaskan program apa Pak, khususnya di Jawa Tengah dalam upaya makin mendekatkan Polri ke masyarakat? Ya, jadi kami di Humas Polda Jawa Tengah berupaya meningkatkan silaturahmi dan menjaga hubungan yang baik dengan media, karena media merupakan strategi komunikasi kami antara Polda dan media supaya tetap baik, karena masyarakat itu perlu edukasi. Betul. Nah, edukasi yang ataupun informasi yang dimiliki oleh Polda Jawa Tengah, misalnya kegiatan-kegiatan, kemudian pengungkapan maupun hal-hal yang terkait tentang pelatihan-pelatihan yang harus kita eksposkan atau kita sampaikan ke masyarakat harus diketahui juga. Upaya untuk bisa diketahui ya kita melalui media. Betul. Media memberikan informasi ke masyarakat. Pada satu sisi supaya terjalin hubungan baik, pelaksanaan kegiatan diterima dengan masyarakat secara baik melalui media. Ya, intinya tetap bersinergi dengan media. Tapi Pak Satake, kalau boleh tahu ya, ini khususnya untuk culture masyarakat Bali dan Jawa Tengah khususnya agak berbeda. Pola pendekatannya seperti apa nanti khususnya upaya jajaran Polda, khususnya Humas Polda Jawa Tengah ke masyarakat Jawa Tengah? Ya, perlu diketahui, kebetulan saya orang Magelang. Jadi pendekatan kepada masyarakat kita sudah sedikitnya tahu ya. Saya dari Magelang. Saya dari Jawa Tengah bukan tempat yang asing ya. Oke. Saya juga. Saya dari kecil sampai besar, sampai di SMA. Kemudian juga pertama Semarang. Dulu saya lulusan Akpol yang 4 tahun di Semarang. Setidaknya tahu tentang situasi di Jawa Tengah. Khususnya untuk sinergi antara Humas Polda Jateng dengan media di Jawa Tengah, Pak Satake, ada hal yang khusus nanti ketika Pak Kabid Humas bertugas di Jawa Tengah dalam upaya merangkul media ini, khususnya dalam rangka menangkal hoax ini Pak? Apa saja nih? Kalau terkait itu ya kita pasti meminta, berharap kepada media memberikan informasi-informasi yang aktual, tidak hoax, dan disampaikan secara nyata kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa mana yang hoax, mana yang asli, dan tidak ini yang aktual yang harus disampaikan ke masyarakat. Ini karena menjelang pemilihan umum presiden maupun pileg 2024, tentu eskalasi akan meningkat, tidak hanya suhu politik, tapi juga mungkin juga pemberitaan, beredarnya berita-berita hoax di media sosial juga semakin meningkat ya Pak Kabid ya. Khusus untuk Jawa Tengah sendiri ada spesifikasi khusus yang perlu dicermati oleh jajaran kepolisian nggak Pak terkait dengan ini? Di Humas itu kita punya Patrol Cyber, dan juga di Krimsus ada Satgas khusus juga terkait tentang cyber. Patrol Cyber itu, Jadi di Humas punya, kemudian di Krimsus juga punya di cyber, punya tentang Patrol Cyber juga. Kita sama-sama untuk melakukan patroli di dunia maya, mencari informasi-informasi dari link-link yang intinya tidak sesuai, akan kita tindak lanjuti, kita informasikan terutama kepada mereka yang menyebarkan berita hoax. Sebagai upaya awal kita sarankan supaya dihapus atau dihimbau supaya tidak
tidak di-share. Ya. 1-2 kali kalau mereka tidak mau, berarti kita lakukan tindakan khusus penegakan hukum. Oke. Sebelum ke upaya penindakan terhadap pelaku hoax, Ya. patrol cyber itu 24 jam benar itu? Ya, 24 jam. Kita ada petugas yang bergantian melakukan kegiatan patroli Jadi di tiap dunia hari maya. melototi itu ya? Iya, betul. Karena Melototi 24 terbagi jam. beberapa regu. Ada beberapa regu. Oke. Jadi semua jenis pemberitaan maupun informasi-informasi yang beredar di media sosial itu tidak Ya, lepas dari kita pantauan pantau. ini ya, Pak? Kita pantau. Kalau patrol cyber Polda Jawa Tengah khusus mantau informasi atau hoax yang di Jawa Tengah, Pak? Ya, Atau di Jawa Tengah. Kita terutama di Jawa Tengah. Ya. Dari pantauan selama sebulan ini ada peningkatan nggak berita-berita hoax atau berita-berita menyesatkan? Ada saja sih, ada yang sudah memulai memberikan informasi-informasi tentang hoax. Gitu. Dan kita juga sudah ada upaya-upaya melakukan penertiban. Kadang-kadang juga dilakukan atau penghapusan itu seperti itu. Oke. Nah tahapannya Pak, kalau petugas patrol cyber menemukan informasi yang menyesatkan atau hoax, langkah pertama yang biasa dilakukan apa Pak? Sebelum akhirnya misalnya pelaku ini dablek lah dalam tanda kutip. Ya, kita beri himbauan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Oke. Kita sampaikan bahwa media sosial link yang Anda share itu melanggar Undang-Undang ITE. Sekiranya bisa dihapus ataupun secara kesadaran untuk tidak diteruskan. Iya. Gitu. Ya kita sampaikan ke mereka supaya menghapus sendiri gitu. Ya. Mekanismenya seperti apa? Kalau saya orang awam ya Pak ya, petugas bisa menemukan pelakunya, terus Ya. kemudian berkomunikasi dengan pelakunya seperti apa? Kalau saya Jadi di link itu kita ada komunikasi di sana. Jadi memang di medsosnya itu kan kita tahu dari petugasnya, petugas cyber itu saat patroli begitu menemukan ini informasi yang melanggar aturan, kita sampaikan kepada yang bersangkutan gitu. Supaya dihapus gitu. ditegur, Dihapus gitu. Oke. Kalau petugas reserse misalnya kan jelas mengejar pelaku kejahatan, terdetek di mana, diburu, akhirnya ditangkap kan Pak. Ya, Kalau betul, ini kan betul. di dunia maya. Di dunia maya. Biasanya ditahu ada alamat-alamat yang dia ketahui melalui cyber itu. Diketahui nanti dari nomor HP-nya, posisinya gitu. Bisa langsung kelacak. Bisa dilacak dengan kegiatan tim cyber itu, dilacak. Makanya kan banyak diketahui karena yang bersangkutan ada posisi yang didapat melalui tim cyber itu, sehingga bisa ditangkap pelakunya. Nah ini nih peringatan bagi pelaku yang akan coba-coba menyebarkan berita hoax dimanapun Anda, jangan coba-coba karena pasti akan ketahuan. Titiknya langsung ya Pak ya? Ya, akan ketahui. Nah, kalau ditegur tidak mempan tetap nekat, dablek, langkah kemudian dilakukan pencarian. Ya, dilakukan pencarian kepada yang bersangkutan, kemudian diproses Undang-Undang ITE. Itu dengan bukti screenshot ya biasanya. Screenshot daripada. Nah, kalau penindakan itu sudah taraf pada mana ini? Polisi sudah tidak bisa mentolerir sehingga harus melakukan tindakan secara hukum, Pak? Ya, intinya yang sudah melanggar Undang-Undang ITE. Sudah melanggar Undang-Undang ITE, beritanya hoax, tidak sesuai, nah itu. Contoh kalau di Jawa Tengah dalam 1 bulan ini sama Pak Satake menjabat sebagai Kabitumas, ada pelaku hoax di Jawa Tengah yang mendapat tindakan secara hukum? Selama ini belum. Sebulan ini belum, karena kalau penyampaian dari tim cyber kadang-kadang hanya diinformasikan mereka sudah mendelete sendiri. Delete atau kita tangkap gitu ya Pak? Ya. Apa? Ancamannya ya Pak? Betul. Biasanya yang terdeteksi berita-berita hoax seperti apa Pak? Mungkin bisa dikasih contoh ini biar menjadi pembelajaran bagi para pelaku yang mencoba-coba. Ya, terkait ketidaksesuaian dan berita hoax yang misalnya terkait tentang pemilu, dia menjelek-menjelekkan negara, kemudian hal-hal yang terkait tentang ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pemerintahan itu. Itu biasanya dan menimbulkan provokasi. Oke. Person ini biasanya kalau teridentifikasi oleh kepolisian itu person seperti apa Pak? Ini apakah mereka terafiliasi dengan partai politik, mohon maaf misalnya, atau dengan organisasi masyarakat tertentu yang
atau orang-orang kalau yang itu biasanya macam-macam lah. Rata-rata mereka memang punya kemampuan IT. Ada kemampuan IT yang kadang-kadang dia pelajari sendiri melalui secara otodidak ya. Di Google itu biasa dia belajar tentang kemampuan seperti itu. Berarti kalau secara pendidikan mereka sebenarnya sangat paham ya Pak? Ya, betul. Dan itu biasanya memanfaatkan atau menyebarkan itu untuk kepentingan pribadi dari selama ini tangkapan dari patrol cyber, itu mereka ada kepentingan pribadi, iseng atau memang ada maksud tertentu ingin mengacaukan? Kalau ada beberapa memang yang iseng aja, dia hanya mencoba menyebarkan atau menyampaikan secara iseng di media sosial, itu. Kalau kota sendiri Pak Kabitumas di Jawa Tengah yang paling banyak menyebarkan berita hoax dari pantauan atau data yang dimiliki oleh patrol cyber ini kota mana ya? Di wilayah Semarang ini. Semarang ya? Semarang. Kota Semarang ini termasuk besar juga ini ya, perlu diwaspadai juga. Nanti saya ingin tanya ini, langkah berikutnya setelah penindakan hukum ini Pak Kabitumas. Kemudian untuk khusus masyarakat sendiri secara umum, agar ini jangan mudah termakan isu dengan hoax yang beredar. Langkahnya seperti apa yang dilakukan oleh jajaran Humas Polda Jateng? Ya, memang dengan situasi sekarang ini zaman media sosial, memang kita harus secara cermat, teliti, dan kita harus bijak terkait media sosial. Apakah kita dengan adanya media sosial yang informasinya itu provokasi, kemudian kita share, itu jangan sampai dilakukan supaya kita tidak kena proses juga undang-undang ITE gitu. Jadi sebelum kita share harus kita bijak secara melihat daripada media sosial tersebut. Baik Pak Kabitumas, nanti kita lanjutkan lagi khususnya di sesi berikutnya. Saya ingin tahu kesiapan jajaran Polda Jawa Tengah dalam pengamanan pemilu. Tapi dalam waktu dekat ini kan kita juga punya gawe pengamanan juga. Pertemuan Menteri Perdagangan se-ASEAN ya. Hari Selasa tadi ada gelar pasukan. Nah ini kita tentu juga ingin tahu kesiapan jajaran Polda Jawa Tengah khususnya dalam mengamankan 2 event besar tersebut. Baik pemirsa Jawa Pos TV, kita akan kembali berbincang dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Satake Bayu, usai pariwara berikut ini. Morning, pemirsa Jawa Pos TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Pos TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi, hadir setiap hari, pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Satake Bayu, terkait dengan antisipasi berita hoax menjelang tahun politik dan juga kesiapan jajaran Polda Jawa Tengah dalam mengamankan event besar nasional Pemilu 2024. Beberapa waktu lalu jajaran Polda Jateng sudah melakukan simulasi ya Pak ya, menggelar simulasi pengamanan pelatihan Sispam Kota. Sispam Kota ya. Kalau lihat simulasinya wah kayak beneran itu Pak ya. Dibakar beneran itu mobil apa enggak Maneman itu Pak. Itu mobil bekas tapi ya Pak ya? Mobil bekas. Sudah jadi rongsor ya. Oke Pak, kalau kemarin saya melihat wah ini kita bolehlah ini menaruh harapan bahwa aparat kepolisian khususnya Polda Jawa Tengah dibantu TNI dan juga stakeholder lainnya siap mengamankan gelaran Pilpres tahun depan, Pak. Seperti apa kesiapannya, Pak? Ya, jadi Polda Jawa Tengah beserta jajarannya dengan TNI juga melakukan pelatihan-pelatihan. Kegiatan yang kebetulan kemarin juga pernah dilakukan di lapangan Simpang 5 juga, tetapi juga dilakukan di beberapa tempat. Jadi memang kita melakukan pelatihan sistem pengamanan kota di beberapa kabupaten pada satu sisi supaya
kita siap. Ya. Dari sisi memang masih situasi hijau, situasi kuning maupun situasi merah. Karena memang kita harus latihan supaya kita sudah siap apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan. Karena kita tahu bahwa situasi masa pemilu ini makin lama kan memanas, gitu. Makin meningkat dan kesiapan daripada personel itu benar-benar harus disiapkan supaya apabila terjadi benar kita sudah mampu dan siap. Gitu. Tadi Pak Satake menyampaikan ada hijau, kuning, merah. Ini betul. Bagi saya istilah baru. Meskipun mungkin kalau merah itu benar-benar chaos ya. Hijau, kuning, merah itu seperti apa Pak? Sehingga petugas atau aparat harus all out mengerahkan seluruh daya kekuatannya. Betul. Jadi kalau hijau itu masih situasi normal. Normal, komunikasi masih baik dan kegiatan masih lancar. Kemudian kalau situasi kuning itu sudah mulai sedikit memanas dengan adanya beberapa orang yang sudah mulai seperti mau unjuk rasa, sehingga kita hadang dengan tim dari petugas kita yang melakukan negosiasi. Negosiator. Ya, negosiator. Kemudian ada dalmas awal, itu masih hijau. Tetapi kalau sudah konflik, itu sudah menjadi merah. Dan itu sudah melibatkan dalmas akhir dan juga personel TNI. Polda dan TNI sekarang ini membuat MOU. Kita sama-sama bekerja sama untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi keributan, kerusuhan. Seperti apa pencegahannya, Pak? Ya, upayanya itu kita sama-sama menyiapkan pasukan, seperti Dalmas itu bergabung antara TNI dan Polri bergabung jadi satu. Kalau yang sebelumnya adalah Polri sendiri. Nah, sekarang ini Dalmasnya TNI dan Polri bergabung dalam membuat satu MOU MOU kerjasama dan HTCK yang dilakukan seperti itu sekarang ini. Ini adalah inovasi ataupun kreativitas daripada Bapak Kapolda. Bapak Kapolda mengharapkan kita bersama TNI itu bersama-sama di dalam mengamankan wilayah Jawa Tengah. Ini khusus di Jawa Tengah ya Pak? Ya, sementara ini Jawa Tengah seperti itu. Dan tadi kebetulan ada Vikon dengan Bapak Wakapolri itu supaya diakomodir ataupun menjadi contoh gitu di Polda lain. Iya. Ini bentuk nyata sinergitas antara TNI dan Polri. Iya, betul. Jadi kalau lihat formasi pasukan huru hara yang akan diturunkan ketika situasi chaos, saya membayangkan seperti ketika tahun 98 ya Pak. Di depan Dalmas, betul. Di belakangnya Dalmas akhir ya Pak ya. Kalau tembus Brimob, baru PHH TNI ya Pak. TNI. Seperti sekarang itu. Kita bergabung jadi satu. PHH pasukan huru hara TNI Polri. Kemudian selain penggabungan pasukan, MOU apa seperti yang krusial Pak dalam MOU tersebut dalam rangka mengamankan Pilpres di Jawa Tengah? Ya intinya tadi itu, kita selain sama-sama. Pengerahan pasukan itu? Iya, bersama-sama TNI Polri jadi satu di dalam mengantisipasi kerusuhan. Termasuk juga mungkin pengamanan tertutup, apakah juga itu? Nah itu sudah otomatis adanya, kalau pengamanan tertutup kan kegiatan-kegiatan yang membantu untuk mengamankan lah, intinya untuk mengamankan situasi. Kalau jumlah keseluruhan pasukan yang on call Pak untuk TNI maupun Polri di Jawa Tengah? Kalau di data kemarin hampir 5.000 kalau nggak salah ya, 5.000 personel yang dilibatkan di dalam pengamanan tersebut. 5.000 itu tersebar di seluruh Jawa Tengah? Enggak, itu Semarang aja? Pasukan di Semarang. Pasukan yang di Polda, yang disiapkan di Polda, itu apabila terjadi kerusuhan atau pasukan Dalmasnya itu sekitar itu yang akan disiapkan dari awal sampai terakhir. Wah, 5.000 itu setara dengan 5 batalion ya Pak? Iya, 5 batalion ya Pak ya? Itu Polri aja? Polri, TNI Polri. Oh, TNI Polri 5 batalion itu? Betul. Kalau batalionnya dari TNI yang berhome base di Semarang atau di luar Semarang juga Pak? Itu ada lagi pasukan sendiri yang di masing-masing kabupaten itu dipersiapkan. Masing-masing Polres itu mempunyai pasukan sendiri dalam pengamanannya. Jadi kalau Polres itu nanti membantu di perbatasan-perbatasan. Kalau yang di Polres itu nanti lihat situasi kejadiannya di mana, dia membackup.
yang on call itu bisa digerakkan setiap saat ke seluruh wilayah Jawa Tengah. Ya, betul, betul. Oke, itu untuk pengamanan ketika situasi merah. Betul. Pak Satake ya. Nah, ini kalau itu di lapangan. Kemudian kita kalau geser ke TPS, Pak. Kalau nggak salah itu dulu Polda Jateng juga mengerahkan personilnya, menyebarkan personilnya ke TPS untuk membantu Polres-Polres ya, kegiatan untuk patroli di TPS melihat situasi keamanan di lokasi-lokasi itu. Karena di masing-masing TPS kan sudah ada petugas yang jaga di sana. Oke, tapi ada perbantuan dari Polda ya? Ya, pasti akan. Kalau terjadi sesuatu akan diberikan bantuan. Oh, ini khusus kalau ada sesuatu ya, Pak ya? Ada kejadian. Kalau patroli hanya Polres yang melaksanakan patroli. Oke, itu istilahnya perbantuan ketika situasi di TPS tidak bisa dikendalikan oleh petugas di lapangan. Ya. Pak Sateke, kalau wilayah Jawa Tengah sendiri dari 35 kabupaten dan kota, ada perhatian khusus nggak beberapa wilayah oleh jajaran Polda Jawa Tengah yang mendapat perhatian ini situasinya harus dicermati, khususnya gangguan keamanannya? Ya, memang semuanya diperhatikan ya, diperhatikan, tapi pada satu sisi beberapa memang daerah-daerah tertentu yang menjadi perhatian. Kalau di wilayah kita ini di Semarang, kemudian juga di wilayah Surakarta yang menjadi perhatian khusus yang tetap harus menjadi perhatian lah. Dua wilayah yang konon katanya itu wilayah sumbu pendek ya Pak. Itu perhatian khusus ya Pak. Jadi perhatian ya, kalau daerah lain bukan berarti tidak diperhatikan ya Pak. Semuanya diperhatikan, tetapi tetap ada yang melebihi lah. Gitu. Potensi ancaman kerusuhannya seperti apa Pak kalau terjadi konflik yang dikhawatirkan antar masyarakat, antar partai politik, atau antar masyarakat secara cair yang tidak membawa identitas partai politik, Pak? Ya, biasanya memang yang masyarakat yang memiliki partai itu biasanya melakukan hal-hal seperti itu yang harus kita antisipasi. Ya. Kalau boleh tahu, Pak Satake, ini culture khususnya masyarakat yang berafiliasi dengan partai politik di Jawa Tengah dengan di Bali, ada perbedaan yang spesifik nggak Pak kalau dari pengamatan Pak Kalau Satake? Di Jawa Tengah sama di Bali, kalau ke partai ini hampir mirip ya, hampir mirip gitu. Oke, ini jadi memudahkan juga untuk mengidentifikasi ya. Betul, betul. Ya. Dua wilayah Kabupaten Surakarta, Kota Madya Surakarta dan Semarang. Potensi lain misalnya Pak, daerah lain yang bisa juga merambat yang perlu diwaspadai, ada nggak Pak? Daerah-daerah pinggiran. Kemarin kita juga melihat organisasi massa khususnya ini Pak, perguruan-perguruan, apakah itu juga bisa berpotensi? Ya itu juga tetap diperhatikan juga di berbagai daerah memang ada itu yang menjadi pengawasan khusus juga. Nah khusus untuk petugas sendiri Pak, ini kan TNI Polri harus netral nih. Arahan pimpinan jajaran Polri khususnya untuk aparat kepolisian di lapangan dalam menjaga netralitas seperti apa ini Pak penekanannya? Ya, terkait tentang netralitas kita yang utama adalah memang kalau dalam kegiatan harian maupun bermedia sosial juga kita tidak boleh foto bersama calon itu ya, itu supaya caleg, supaya kita tetap netral. Kemudian juga foto-foto tidak boleh menunjukkan angka itu, supaya kita benar-benar netral gitu, supaya tidak menunjukkan hal-hal bahwa kita tidak netral dan intinya kita tidak mendukung salah satu calon lah. Foto gini ini aja bisa masalah ya Pak? Ya betul. Enggak boleh itu ya Pak? Ya tidak boleh. Dilarang ya. Jangan sampai itu dimanfaatkan bahwa Polri tidak netral gitu. Nah itu yang mungkin yang nggak disadari oleh anggota di lapangan itu Pak. Mungkin dia ya seperti misalnya foto dengan salah satu calon sepertinya hanya karena mungkin kenal atau saudara. Nah di situ bisa dimanfaatkan lah foto itu untuk bahwa Polri tidak netral dan lain sebagainya. Itu yang harus diantisipasi. Nah pemahaman itu terus diberikan ke anggota. Ya sudah, setiap saat apel, setiap kegiatan kita sampaikan ke mereka. Nah ini terakhir Pak Satake, himbauan khususnya kepada masyarakat agar beban menjaga keamanan ini bukan hanya ditumpukan kepada TNI Polri, tapi juga peran masyarakat seperti apa yang diharapkan oleh kepolisian. Ya,
yang kita harapkan kepada masyarakat adalah ikut membantu menjaga Kamtibmas. Pada satu sisi tidak melakukan kejahatan itu sudah membantu, dan juga nanti pada saat pelaksanaan pemilu atau pelaksanaan pencoblosan dan lain sebagainya, laksanakan sesuai dengan aturan yang ada supaya situasi demokrasi dalam pemilu itu bisa dilaksanakan dengan baik, lancar, dan aman. Oke, baik. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Baik Pak Satake, terima kasih waktunya. Oke, sama-sama. Sudah berbincang bersama Jawa Pos TV, dan sukses, selamat bertugas di tempat yang baru. Pak. Terima kasih Bang, terima kasih. Demikian pemirsa Jawa Pos TV, perbincangan kita bersama Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Satake Bayu. Saya Sulis Esa, pamit undur diri, sampai jumpa.